Saya hormati Bapak Ketua PKBM Ziona, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunung Sitoli atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Josafat Danis Murtiharso, SSN, MSN, selaku penguji pada hari ini, dan yang saya hormati para peserta uji kompetensi yang akan mengikuti ujian pada hari ini. Berikut akan saya bacakan tertib acara pelaksanaan uji kompetensi jenis keterampilan video editing program pendidikan kecakapan kerja atau PKK tahun 2022 dengan tempat uji kompetensi PKBM Ziona Sabtu 2 Juli 2022. Yang pertama, kata pengantar oleh saya sendiri. Yang kedua, doa oleh Josephine Menderva. Yang ketiga, kata pembukaan oleh Bapak Ketua PKBM Ziona. Yang keempat, kata sambutan dari penguji, yaitu Bapak Josafat Danis Murtiharso, SSN, MSN. Yang kelima, arahan dan bimbingan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunung Sitoli atau yang mewakili. Yang keenam, foto bersama. Yang ketujuh, pelaksanaan uji kompetensi yang dipandu oleh pengelola TUK. Yang kedelapan, istirahat. Dan yang kesembilan, penutup. Acara pertama yaitu kata pengantar dianggap telah selesai. Dan sekarang kita masuk pada acara yang kedua yaitu doa yang dipimpin oleh Josephine Menderva. Kepada Ibu Josephine dipersilahkan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang Kau berikan pada kami semua. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, di mana kami akan mengadakan kegiatan Tuhan, yaitu ujian uji kompetensi. Tuhan, Kau berkati kami Tuhan, Kau berikan kami kecerdasan, kepandaian Tuhan dalam mengikuti ujian ini Tuhan. Engkau berkati juga teman kami Tuhan yang belum sempat hadir di tempat ini, Engkau antarkan dia di tempat ini dengan selamat, bisa mengikuti ujian bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami di dalam tangan-Mu, haleluya Yesus, amin. Sekarang kita pada acara yang ketiga yaitu kata pembukaan oleh Bapak Ketua PKBM Ziona. Pada Bapak dipersilakan. Baik, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunung Sitoli atau dalam hal ini diwakili dari bidang PNF, Bapak penguji Pak Danis, dan secara live streaming juga kita diikuti atau bersama-sama dengan Pak Ruwono sebagai Ketua LSK dan bersama dengan Pak Albert yang juga sebagai Sekretaris LSK Broadcasting yang kami hormati. Dan adik-adik, teman-teman semua, peserta pendidikan kecakapan kerja tahun 2022 jenis keterampilan video editing yang pada hari ini mengikuti uji kompetensi di TUK Ziona. Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu, baik dari Dinas Pendidikan maupun Pak Danis jauh-jauh dari Jakarta, meninggalkan tugasnya hanya untuk ingin bertemu dengan adik-adik yang ada di Gunung Sitoli ini. Itu hal yang sangat luar biasa, sehingga pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama mengikuti pembukaan uji kompetensi. Tentunya dalam hal ini adik-adik telah mengikuti pembelajaran selama kurang lebih 150 jam pelajaran kepada Dinas Pendidikan, yang pada saat pembukaannya juga dihadiri oleh Dinas Pendidikan yang bersama dengan Pak Zega dan Pak Zebo pada saat itu, yang pada saat itu dilaksanakan tanggal 25 April 2022, dan pada hari ini berakhirlah pelaksanaan program pendidikan kecakapan kerja yang ditutup dengan pelaksanaan uji kompetensi. Tentunya tidak akan berakhir sampai di sini saja, kita akan tunggu hasilnya dan kami akan melihat
mudah-mudahan teman-teman bisa lulus sesuai dengan kemampuannya. Perlu kami jelaskan kenapa peserta atau adik-adik yang hadir di sini wajib diikutkan uji kompetensi. Proses pembelajaran, baik itu sebenarnya di bangku sekolah formal, SMK pada hakikatnya, kemudian perguruan tinggi, politeknik, termasuk kursus, yang menjamin proses pelaksanaannya itu berkualitas adalah outputnya. Apa outputnya? Yaitu peserta kompeten. Apa yang membuktikan peserta kompeten? Apakah saya sebagai ketua PKB Biotek? Tetapi siapa? Itu ada satu lembaga yang disebut dengan lembaga sertifikasi kompetensi yang ingin melihat apakah proses pembelajaran yang sudah dilalui oleh adik-adik di sini berkualitas atau tidak. Akan diuji. Makanya Pak Danis datang ke Gunung Stori untuk melihat bagaimana adik-adik selama ini selama kurang lebih 150 jam. Sehingga ketika nanti lulus, maka teman-teman akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang berstandar nasional. Yang berstandar nasional artinya itu diakui oleh negara. Logo sertifikat kalian itu burung Garuda, lambang negara. Maka dengan itu, kami harapkan adik-adik sungguh-sungguh mengikuti uji kompetensi. Tahun lalu, walaupun jenis keterampilan yang berbeda, itu desain grafis, kita juga menyelenggarakan uji kompetensi. Ada 3 orang yang tidak lulus. Ada 3 orang yang tidak lulus. Dari 20 orang peserta. Ini peserta kami laporkan bahwa 35 orang peserta. Yang mudah-mudahan lulus semua. Amin. Amin. Maka dengan itu pada kesempatan ini kami mohon arahan dan bimbingannya serta mungkin sedikit motivasi kepada adik-adik ini agar mereka bisa mengikuti uji kompetensi pada hari ini dan menghasilkan hasil yang memuaskan. Mereka pulang di sini tidak berurai air mata, tetapi berurai dengan senyuman. Betul ya? Amin. Karena para editor-editor ini sebenarnya agak romantis-romantis. Kemarin saya suruh mereka bikin video klip, ternyata video klip cinta semua yang artisnya luar biasa sekali. Mengalahkan sinetron-sinetron yang Pak Denis buat. Nah, jadi maka dengan itu adik-adik, teman-teman semua, jangan usah terlalu tegang sekali. Sedikit kami beritahu bahwa ujian kita ini nanti akan dilaksanakan 2 sesi, yaitu teori dan praktek. Kalau teori langsung dipandu oleh Pak Albert dari LSK, dan nanti praktek yang kami langsung akan menilai teman-teman bagaimana. Selanjutnya, jangan ada yang buru-buru pulang. Jangan ada yang mengatakan saya izin ya. Harapan kita bisa diikuti sampai selesai. Dan terakhir, selamat ujian, selamat menjadi editor yang kompeten. Tepuk tangan untuk kita semua. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Atas waktu dan kesempatan, saya ucapkan terima kasih. Ya, Bu. Kita ucapkan kepada Bapak Ketua PKB. Sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan dari penguji, dalam hal ini Bapak Josafat Danis Murtiharso, SSN, MSN. Kepada Bapak, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Jauh. Saya sangat semangat bisa hadir di sini ya. Bertugas untuk memastikan bahwa teman-teman yang melaksanakan pembelajaran selama 150 jam di TUK ini itu sudah mencapai standar. Saya diminta untuk memastikan itu, dan saya percaya dengan kualitas tutor di TUK ini, kalian pasti bisa menghasilkan sebuah karya dan meningkatkan diri sehingga kalian kompeten menjadi seorang editor yang profesional.
Dan percayalah, ini akan sangat berguna bagi hidup kalian. Karena satu-satunya satu-satunya yang memberi pengakuan tertinggi itu adalah negara. Ya, ijazah diakui negara. Kemudian sertifikasi yang resmi ya itu diakui negara, dan sertifikasi kompetensi ini adalah sertifikasi resmi dari negara dan diakui negara. Artinya kalian sudah berada di dalam pengakuan negara dan kalian sudah bisa menggunakan sertifikat ini untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup kalian sebagai seorang editor. Ya, saya berharap kalian bisa mengikuti proses ini dengan baik dan percayalah bahwa kalian pasti lulus. Terima kasih. Demikian kata sambutan dari pemuji. Sekarang kita pada acara yang kelima, yaitu arahan dan bimbingan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunung Sitoli atau yang mewakili. Kepada Ibu dipersilahkan. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Terimalah salam kami dalam bahasa daerah kita Nias. Yahoo! Yahoo! Yang terhormat Bapak Ketua Pengelola PKBM Ziona, yang kami hormati Bapak Penguji, Bapak Danis, yang telah berkenan hadir di Pulau Nias, yang kami hormati juga seluruh Bapak Ibu guru yang bekerja di PKBM Ziona, rekan dari Dinas Pendidikan, dan yang kami sayangi Bapak Ibu peserta uji kompetensi yang telah melaksanakan pembelajaran selama beberapa bulan dan pada hari ini akan melaksanakan uji kompetensi sebagai akhir dari proses pembelajaran yang telah dilalui selama beberapa bulan. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunung Sitoli. Pada kesempatan ini beliau tidak dapat menghadiri kegiatan ini karena berbagai kegiatan lain di luar, sehingga beliau tidak bisa hadir pada saat ini di tempat ini bersama-sama dengan kita. Kami percaya bahwa dengan ketidakhadiran beliau tidak mengurangi semangat Bapak Ibu yang mengikuti uji kompetensi pada hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa selama kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan di PKBM Ziona telah berjalan dengan baik, dan itu adalah kerja keras yang dilakukan oleh Ketua Pengelola PKBM Ziona bersama dengan rekan-rekan, sehingga pada kesempatan ini Bapak Ibu, adik-adik peserta boleh menikmati dan memiliki pengetahuan tentang apa namanya ini? Video editing. Itulah yang patut kita apresiasi, perjuangan yang dilakukan oleh PKBM Ziona bersama dengan rekan-rekan. Selanjutnya, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada kementerian yang telah memberikan perhatian khusus sehingga kegiatan ini boleh dilaksanakan oleh PKBM Ziona
di Pulau Nias, Kota Gunung Sitoli tercinta ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ke depan lagi semakin diberikan perhatian kepada kami di Pulau Nias ini untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi dari para peserta yang mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya, dari Dinas Pendidikan juga menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada PKBM Zona yang telah berjuang untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada para peserta yang mana tadi sebanyak 35 orang, mudah-mudahan sudah pada hadir semua dan mampu mengikuti kegiatan ini nanti dari awal sampai akhir dengan baik. Seterusnya, uji kompetensi ini membuktikan nanti bahwa Bapak Ibu sekalian yang selama ini telah mengikuti proses pembelajaran benar-benar keluar sebagai orang-orang yang mampu berguna dimanapun nanti Bapak Ibu Saudara memperoleh atau mendapatkan pekerjaan, ya, bisa mengembangkan diri sendiri tanpa harus menunggu orang lain atau menunggu orang tua atau menunggu harus ada dulu pelamaran pegawai negeri di Pulau Nias. Dengan keterampilan yang telah dibekali ini, kami percaya bahwa seluruh peserta ke depan ini mampu membuka lahan terbaru untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman yang selama ini telah diterima. Dan ini janganlah disia-siakan, terus ditingkatkan, dikembangkan lagi supaya pemuda-pemuda kita di Pulau Nias ini tidak ketinggalan, ya, tidak ketinggalan. Jangan hanya fokus, bahkan lebih pintar main game. Ya, jangan hanya main game. Sekarang yang terkenal ada istilah skater. Apa itu skater saya juga tidak tahu. Tapi seringkali saya melihat dan menemui pemuda-pemudi itu saja kerjanya, mau di rumah, mau di pinggir jalan, mau di mana-mana duduk skater. Apa itu skater saya juga tidak tahu. Mungkin teman-teman di sini tahu apa itu skater. Jadi dengan ada keterampilan ini kami percaya, dari Dinas Pendidikan percaya bahwa tidak lagi di situ fokus Bapak Ibu sekalian di skater. Apalagi peserta ini saya melihat semuanya pada muda-muda, masih muda ya. Atau sudah ada yang berkeluarga? Hah? Sudah ada? Oh, sudah ada. Saya kira apa? Tapi masih muda, masih semangat-semangatnya. Jadi tidak masalah sudah berkeluarga, yang penting semangat. Oke. Yang 35 orang peserta, kami yakin dan percaya ke depannya setelah lulus mampu membuka kembali 35 usaha atau kursus terbaru yang setelah menyelesaikan dari sini. Bisa membuka lahan-lahan yang baru lagi. Diikutilah dan seperti dicontohlah seperti Bapak Kepala PKBM Zona ini. Beliau masih muda, semangatnya luar biasa. Di Dinas Pendidikan ada 8 ya, ada 8 PKBM yang masih aktif sampai dengan sekarang. Dan PKBM Zona ini adalah PKBM yang baru berdiri kurang lebih 2 tahun. Tapi kegiatan dan program-program yang dilaksanakan luar biasa. Tepuk tangan untuk PKBM Zona. Ini bukan hanya sekedar kami sanjung dari Dinas Pendidikan, tidak. Tapi ini kenyataan. Dari 8, beliaulah pengelola PKBM Zona yang paling banyak program dan
seluruh pesertanya aktif dalam melakukan segala kegiatan. Ini bukan hanya kece-kece tapi kenyataan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ke depannya program-program yang diprogramkan di PKBN zona ini semakin berkembang dengan baik. Dan Bapak Ibu yang pada saat ini mengikuti ujian kompetensi, kami berharap memberi hati dengan baik, jangan menyia-nyiakan waktu yang ada, terutama tadi yang masih belum berkeluarga. Semangatlah untuk meningkatkan keterampilan masing-masing, ya, karena ke depan ini tanpa kompetensi kita tidak dipakai, tidak bermanfaat. Jadi dengan ada kompetensi yang kita miliki, maka kita bisa membuka usaha-usaha baru, peluang-peluang baru untuk bisa mengurangi pengangguran di kota Gunung Sitoli ini. Bapak Ibu sekalian, demikianlah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Jika ada yang kurang berkenan, kami memohon maaf. Maka dengan memohon ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan uji program PKK tahun 2022 kita tutup secara resmi. Demikian yang kami sampaikan, dan sekali lagi kami sapa kita Yahoo. Yahoo. Foto bersama di rocker, langsung masuk ujian teori karena udah ujian teori jam 9. Baik, acara nomor 6 yaitu foto bersama akan dilaksanakan setelah kegiatan pelaksanaan uji kompetensi. Sekarang kita akan masuk pada acara yang ke-7 yaitu pelaksanaan uji kompetensi yang dipandu langsung oleh pengelola TUK. Terus ya baik, adik-adik, di sini juga ada Pak Albert, Pak Ruwono. Selamat pagi Pak, menjelang siang. Untuk acara pembukaan sudah dilaksanakan. Sekarang kita masuk pada pelaksanaan ujian. Tentunya pelaksanaan ujian seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, dan Pak Albert juga sudah sampaikan di grup bahwa pelaksanaan ujian ujian praktik dilaksanakan jam 9 pas selama kurang lebih 60 menit atau 1 jam. Dan kepada Pak Albert, bagaimana Pak? Apakah bisa langsung saja atau ada beberapa pengarahan yang perlu disampaikan? Mungkin sedikit saya ada pengarahan Pak Ridho. Pak Ruwono minta maaf, saya dahului Pak Ruwono. Siap, lanjut. Ya baik Pak Ridho, sebentar saja, sedikit saja. Ini ujian teori sudah saya sampaikan di grup juga, 50 soal pilihan ganda, waktunya 60 menit. Waktu 60 menit itu tidak kaku. Jadi kalau misalnya mulai jam 9:01 atau jam 9:05, nanti sistem akan mengunci soalnya jam 10:05. Jadi yang dihitung adalah 60 menitnya, bukan waktu mulai atau selesainya. Kira-kira begitu saja Pak Ridho. Mungkin pesertanya menyiapkan HP-nya di tangan masing-masing. Ini linknya akan saya kirim segera. Demikian Pak Ridho, terima kasih. Ya, baik Pak. Saya rasa untuk ini sudah bisa dimulai supaya nanti juga mengefektifkan waktu. Jam 10 kami juga bisa memulai pelaksanaan ujian prakteknya. Di sini peserta saya melihat sudah standby. Ada yang terkendala di HP-nya, di HP Android-nya tidak ada? Aman semua? Jaringannya, ya kalau jaringan ya mau bagaimana, saya juga susah. Tapi mudah-mudahan tidak ada kendala, karena itu pakai Google Form ya Pak Albert ya. Jadi saya rasa tidak terlalu memakan kekuatan sinyal yang kuat. Mudah-mudahan berjalan dengan baik, dan saya harapkan
tidak ada yang kerjasama karena memang soalnya pasti berbeda setiap kiri dan kanan. Jadi tidak usah tanya-tanya siapa-siapa ya. Jadi Pak Alward izin sudah bisa di-share, dimulai. Bagaimana teman-teman, siap? Siap. Pak, dengan semangatnya mereka sudah katakan siap, maka kami persilakan. Mungkin sebelumnya ada yang mau Sudah saya disampaikan Pak share, Purwono? Pak. Ya, Purwono. Mungkin Purwono. Nggak usah. Terus lanjut menghemat waktu. Lanjut. Baik Pak, silakan. Sudah saya share, Pak. Oke, izin Pak, Saya mungkin share di grup peserta masing-masing. ya teman-teman bagaimana, sudah masuk semua? Oke Pak, izin sudah masuk semua. Terus kemudian izin Pak, agak live Zoom-nya karena kita pakai Zoom gratis. Jadi hanya 40 menit Pak. Siap. Ya nanti Ya. begitu praktek Siap. buka lagi ya. Ya kalau praktek bikin lagi linknya Pak. Siap. Ya. Ya, baik. Ridho, ya. Saya live.